Nah, oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah, para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, masih di dalam kitab Syarah Umdatul Fiqh dengan pembahasan Al-Qabd yang sudah kita mulai pada pertemuan sebelumnya, yaitu serah terima barang dan konsekuensi dari serah terima tersebut. Ya, Tuhan Syekh. Bismillah. Bismillah qala asy-syarih hafizahullah ta'ala wa syar'u lam yu'ayyin haqiqatal qabdi fadalla dzalika ala anna al-mu'tabara fihi a'rafu an-nas wa 'adatuhum ولذلك فإن حقيقة القبض في كل عصر وفي كل مكان تكون بحسب العرف في ذلك العصر أو ذلك المكان. Dan syariat tidak menentukan secara hakikat serah terima al-qabd. Maka ini menunjukkan bahwa yang menjadi penilaian atau yang dianggap dalam bab ini atau dalam serah terima ini adalah a'rafun nasi, apa yang menjadi kebiasaan manusia, wa adatuhum. Oleh sebab itu, sesungguhnya hakikat al-qabd atau serah terima pada setiap waktu atau setiap masa dan di setiap tempat, maka disesuaikan dengan kebiasaan manusia pada masa dan tempat tersebut. Nah, ya. Sini muallif syarih menjelaskan, Profesor Dr. Abdullah bin Abdul Aziz bin Jibril, di mana beliau menjelaskan bahwa qabd dalam syariat tidak ditentukan. Qabd itu artinya serah terima. Apakah serah terima harus pakai tangan, diterima barangnya dulu, atau serah terimanya cukup dengan barang milikmu, sudah jadi milikmu, atau seperti apa. Tidak ada ketentuan syariat dalam hal demikian. Ya. Maka bila tidak ada ketentuan syariat, dikembalikan kepada uruf. Ya. Maka kaidah al-'adatu muhakkamah, suatu kebiasaan, tradisi, adat istiadat, menjadi rujukan hukum bila tidak ada ketentuan syariat. Tapi bila ada ketentuan syariat, maka tidak boleh. Seperti Allah mengatakan, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah istri kalian dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik menurut kebiasaan. Tidak ditentukan harus seperti apa, rinciannya tidak. Bila menurut kebiasaan ma'ruf, itu menjadi ma'ruf. Ya, ini yang dimaksud dengan al-'urf, menjadi rujukan hukum dalam hal seperti ini. Ya. Atau untuk penentuan harga, bila tidak ada kesepakatan dari awal, dia main bawa aja itu barang atau jasanya, dia bilang, perbaiki genteng saya ya, ada yang bocor bagian ini silahkan. Tidak ada kesepakatan rupiahnya berapa. Lalu berapa ini upahnya? Tanya, urufnya biasa. Kalau yang Anda tanya kepada tukang yang sudah kerja tadi, tentu dia minta tinggi. Kalau Anda putuskan sendiri, itu Anda berikan angka yang rendah. Maka tanyakan kepada kontraktor yang lain yang biasa. Pak, kerja sekian jam memperbaiki seperti ini berapa biasanya Pak? Biasanya sekitar per jam 120.000. Ya, tapi karena ini gentengnya di lantai 3, risikonya sangat tinggi, ya, biasanya ada 100% pertambahan dari kalau umpamanya lantai 1 umpamanya. Ya. Jadi sekitar 360 lah. Ya, dia mintanya 500. Anda bilang 500 kemahalan. Cuma kerja setengah jam 60 aja lah. Biasanya kerja tukang cuma 120.000 per jam umpamanya. Ya,
maka menjadi rujukan adalah uruf, kebiasaan, dan kebiasaan itu ditanyakan kepada ahlinya yang biasa, atau sekarang ada namanya penaksir harga atau kantor jasa penilai publik, bisa juga ditanyakan kepada mereka. Ya, itu yang dimaksud dengan uruf itu. Qabad juga demikian. Kalau qabad di masa Nabi SAW, di masa para sahabat, yang bisa serah terima pakai tangan qabadnya. Ya, yang tidak bisa serah terima pakai tangan, umpamanya beli tanah, beli kebun kurma. Bagaimana qabadnya? Diserah terima? Enggak. Tapi bitakhliyah, dengan pemilik sebelumnya mengosongkan dan mengeluarkan barang-barangnya dan memberikan kesempatan kepada pihak pembeli untuk menguasainya. Maka dengan demikian sudah terjadi qabad. Kalau di masa sekarang, qabad ya umumnya di negara kota-kota besar untuk tanah adalah dengan balik nama. Ini bisa dinamakan qabad hukmi. Anda hanya balik nama saja. Tempatnya dikuasai atau tidak? Kalau tempatnya dikuasai, ya itu yang sudah ada dari masa Nabi SAW. Kalau tidak dikuasai, seperti umpamanya tanah Anda sewakan, seseorang menyewakan tanah ke pihak lain, kemudian dia jual, ya Anda beli. Setelah Anda beli, harganya naik. Ada yang menawar Anda beli umpamanya 200 juta, ada yang menawar 300 juta. Boleh Anda jual? Belum boleh kalau belum qabad. Ini gimana qabadnya? Masih ada di atasnya orang yang memakai, masih ada 5 bulan lagi, masih ada di sana tanaman atau buah-buahan miliknya, tanaman-tanaman palawija miliknya. Ya, maka cukup dengan Anda balik namakan. Kalau balik namanya suratnya adalah mungkin yang kantor camat, girik atau apalah namanya suratnya, urus balik nama ke Anda, sudah bisa Anda jual 300 dengan harga 300 juta setelah hal tersebut dilakukan. Itu di masa Nabi tidak ada girik-girik seperti itu, surat-surat itu tidak ada. Ya. Yang ada bitakhliyah. Ya, lanjut. نعم. قال الشارح حفظه الله تعالى: ولهذا فإن قبض الشيك يعد قبضا للنقود المذكورة فيه، ويكفي في تحويل النقود من حساب إلى حساب، وفي استلام قيمة المبيع اسم المصرف البنك لها من حساب المحول، وتسجيله لها في حساب المحول إليه. ويكفي في استلام السهم تسجيله في البنك باسم المشتري، وكذلك يكفي في الصرف مع مصرف البنك تسجيل البنك لقيمة النقد بعد الصرف في حساب العامل الذي أجرى الصرف معه. Oleh sebab itu, sesungguhnya qabd syik, yaitu serah terima dengan cek, dihitung atau terhitung qabdun linuqud, yaitu serah terima dengan nilai uang yang tersebut di dalamnya. Dan itu wa yakfi fi tahwilin nuqud. Nah, ini kita jelaskan. Di sini syarih menjelaskan bahwa serah terima cek sama dengan serah terima uang yang tertera pada lembaran cek. Ini menurut beliau. Ya. Artinya Anda beli emas. Emas kan disyaratkan serah terima uang tunai. Lalu setelah Anda beli emas, Anda beli umpamanya jumlah sekian, harga 500 juta. Kalau Anda bawa uang dari uang kartal, itu akan merepotkan Anda. Lalu Anda tulis di depan dia cek 300 juta. Anda serahkan cek ke dia. Ya, kalau kata syariah, ini sah jual beli emasnya, karena yadan biyadin, karena dia terima cek sama dengan dia terima
uang yang ada dalam lembaran cek tersebut yang tertera. Ya. Tapi wallahu a'lam, ya, yang dijelaskan oleh Profesor Dr. Sa'ad bin Turki Al-Khathlan, dan beliau anggota ulama besar Kerajaan Saudi Arabia dan Profesor Fikih Muamalah di kampus Universitas Islam Muhammad bin Saud di Riyadh. Dalam disertasinya Al-Awraq At-Tijariyah tentang surat berharga, beliau menjelaskan bahwa cek itu tergantung negara. Di negara yang kejahatan cek itu hampir nol, nihil, ya, seperti di negara-negara di Eropa, kata beliau, di situ kejahatan cek kosong hampir nol. Karena negara membuatkan aturan yang sangat berat bila ada tindak kejahatan cek kosong. Ya, berarti hampir tidak ada cek kosong. Maka ketika orang nulis cek, tadi pembayar pakai cek, sama dengan serah terima uangnya. Maka di situ bisa menjadi sah. Tapi kemudian beliau mengatakan di negara, dan beliau mengatakan di Arab Saudi di tahun 90-an disertasi beliau itu selesai. Di negara seperti di Saudi Arabia, kejahatan cek kosong belum dianggap sebagai kejahatan berat, tindak pidana berat, sehingga kejahatan itu masih ada terjadi dan lumayan banyak angkanya. Ya. Maka ini tidak bisa dianggap dengan serah terima cek, serah terima uang. Kalau ceknya sifatnya adalah cek pribadi. Kecuali kalau dimaksud dengan cek di sini adalah namakan dengan kalau di Arab Saudi dengan namakan syekh al-masrafi. Syekh al-masrafi itu cek yang dikeluarkan oleh bank. Ya, Anda datang ke bank, minta tuliskan cek, dan umpamanya angka tadi 300 juta, Anda mau beli emas 300 juta. Kemudian uang 300 juta bisa Anda store langsung, atau Anda minta debit potongkan dari rekening Anda di bank tersebut. Maka dia buatkan cek atas nama bank tersebut. Ya, jadi bukan seperti yang cek yang biasa yang dituliskan tangan oleh si pemilik rekening. Maka ini kekuatannya, dan ketika cek diterbitkan oleh bank, umpamanya Anda datang ke bank BSI, wallahu a'lam ada atau tidak bentuknya di Indonesia, cek masrafi ini, ya, atau bahasa Inggrisnya certified check ini, maka ketika itu juga ketika itu langsung uang Anda sudah ada di bank, dan fungsi cek ini sama dengan uang karena yang menerbitkannya adalah bank dan ada uangnya. Berbeda tadi dengan ini tidak mungkin ada kejahatan cek kosong karena menerbitkannya adalah bank. Ya, biasanya cek seperti ini kalau saya dulu di Arab Saudi, itu kalau pembayaran dengan angka besar ke pihak kementerian-kementerian yang ada di kerajaan, itu tidak menggunakan uang tunai, tapi menggunakan cek seperti itu, langsung masuk ke rekening Departemen Keuangan. Seperti itu, akhi. Dan para pedagang lebih suka menerima cek yang terjamin tadi, atau cek biasa datang ke bank untuk diblok. Dia tulis apa nama extern, ada stempel dari pihak bank penerbit cek,
rekening Anda rekening giro, lalu Anda minta terbitkan cek. Diberi Anda cek, Anda tulis pakai tangan 300 juta, minta dia stempel bahwa menunjukkan ini uang 300 juta dari rekening Anda sudah diblok. Ya, dan tidak, kalau umpamanya uang Anda 350 juta. Ketika Anda akan bertransaksi lagi setelah terbit cek itu, hanya bisa Anda transaksi di bawah 50 juta karena 300 sudah diblok untuk kepentingan cek tadi. Walaupun cek biasa. Kalau yang dua ini sama dengan uang, dan bahkan uruf para pedagang lebih suka menerima cek daripada menerima uang. Karena kalau terima uang, mereka akan repot hitung lagi pertama. Yang selanjutnya adalah ngecek satu persatu asli atau tidak. Tapi kalau dengan lembaran cek yang terjamin tadi, maka seperti itu mereka tinggal menagihkan ke bank, dan uang bank biasanya tingkat uang palsunya hampir-hampir nol. Ya. Wallahu a'lam. Mungkin yang dimaksud beliau cek di sini adalah karena kejahatan cek di Arab Saudi mungkin sangat kecil sekali cek kosong, maka ya bisa-bisa saja terima cek berarti terima uang. Maka bisa Anda beli emas, tuliskan cek, kasih ke dia. Sah. Masyil. طيب. قال الشارح حفظه الله تعالى: ولهذا فإن ما يجري في هذا العصر من بيع بعضهم هنا يا شيخ. عفوا تحويل ما انهينا. طيب، وهذا أخطأت. قال الشارح رحمه الله تعالى: ويكفي في تحويل النقود من حساب إلى حساب، وفي استلام قيمة المبيع حسب المصرف بنك لها من حساب المحول، وتسجيله لها في حساب المحول إليه، في حساب المحول إليه. ويكفي في استلام السهم تسجيله في البنك باسم المشتري، وكذلك يكفي في الصرف مع المصرف البنك تسجيل البنك لقيمة النقد بعد الصرف في حساب العميل الذي أجرى الصرف معه. Dan wayakfi, dan cukup dalam perpindahan nilai uang pada hisabin ila hisabin, pada rekening hasab, satu rekening ke rekening yang lain, dan dalam qabd atau penyerah terimaan nilai dari barang yang diperjualbelikan, yaitu hasmul masrif bank, transfer melalui bank, debit bank dari rekening al-muhawwal wa tasjiluhu rekening pihak yang mentransfer, yaitu dari rekening pihak yang mentransfer dan pencatatan pada rekening yang ditransfer kepadanya. Ya, cukup dulu. Ya, tadi qabd sesuai dengan uruf yang berlaku. Tadi yang pertama qabd cek yang aman sama dengan qabd uang, karena uruf di transaksi keuangan seperti itu. Begitu juga transfer, ya, pencatatan uang di rekening pihak penerima transfer, dicatat di dia, masuk ke rekening dia, sudah qabd namanya. Walau tidak ada serah terima uang dengan tangan, fisik uang tidak ada, hanya overbook saja, pemindahan buku, ya, penulisan pencatatan. Ya, seperti kalau Anda belanja di sebuah toko, Anda menggunakan kartu debit, ya, umpamanya kartu debit bank syariah, lalu ketika itu mereka potong langsung dari kartu debit Anda sebesar pembelian. Di saat yang sama masuk ke rekening si penjual barang sejumlah yang disepakati. Umpamanya disepakati harga barang
5 juta, ya. Kemudian dia menyerahkan, tidak uang tunai yang diserahkannya, ya, sebanyak 50 lembar 100 ribuan, bukan, tapi kartu debit. Lalu pihak si penjual menggesek kartu tersebut di mesin edisinya, kemudian pada saat yang sama berpindah 5 juta dari rekening si pembeli kepada rekening penerima transfer, yaitu si penjual. Maka serah terima seperti ini, pemindahan buku ini dianggap sama dengan qabad. Pada dasarnya qabad itu saya pegang, tapi ya menjadi uruf dalam lembaga keuangan, masuk ke rekening Anda itu sama dengan sudah Anda pegang. Saya lanjut. ويكفي في استلام السهم تسجيله في البنك باسم المشتري, dan dikatakan cukup di dalam istilam saham, serah terima saham, yaitu pencatatan pada banknya dengan nama pembelinya. Ya. Kalau serah terima saham bagaimana? Anda beli saham, alhamdulillah, umpamanya ada saham sebuah perusahaan yang kegiatannya halal, kemudian tidak ada pinjaman ribanya dalam permodalan usahanya, nol, tidak juga menempatkan dananya di lembaga keuangan ribawi, halal. Ya, murni halal. Maka bagaimana serah terimanya? Kalau dahulu saham itu berbentuk kertas lembaran, sekarang sudah paperless, sudah tidak pakai kertas. Ya, di sini dikatakan oleh syarih, cukup dengan dicatatkan oleh pihak bank atas nama pembeli, atau mereka namakan dengan settlement. Jika Anda beli sekian lembar saham perusahaan X, ya, dicatatkan di bank custody bahwasanya ini sudah berpindah dari nama penjual kepada nama pembeli. Itu biasanya untuk pemindahan pencatatan itu butuh 3 hari kerja. Kalau Anda beli di hari sekarang Kamis jam 11 siang umpamanya, pagi ini jam 11 pagi ini, berarti Kamis, Jumat, Sabtu libur, Minggu libur, Senin baru berarti Anda terima. Kapan boleh Anda jual? Selasa baru boleh Anda jual, walau harganya sedang tinggi-tingginya. Ya, Anda beli tadi jam 11 sore, jam 3 dari Anda beli tadi nilainya 100 juta, sudah harganya 500 juta. Ya, Anda mau jual, kalau dalam aturan di bursa efek, di pasar keuangan, di sana ya halal-halal aja, karena memang mereka tidak berdasarkan syariat. Secara syar'i belum, ini kan belum diterima. Ya, belum ada qabad, kan qabadnya dicatatkan atas nama dia di bank tersebut. Masih Syekh. قال الشارع حفظه الله تعالى: وكذلك يخفي في الصرف مع المصرف يتو البنك تسجيل البنك لقيمة النقد بعد صرف في حساب الأمين عميل الذي أجرى الصرف معه. Dan dikatakan cukup perpindahan nilai dari bank, yaitu pencatatan bank dari nilai uang yang setelah ditransfer ke rekening nasabah. Ya, sebentar. Kalau penukaran uang, kan Rasulullah SAW mensyaratkan dalam saraf yadan biyadin. Tukar emas dengan perak, tukar emas dengan emas, uang perak dengan uang perak, itu harus di satu majelis, satu serahkan dengan tangan, satu terima dengan tangan. Kan begitu.
Nah. Dan uang kartal per hari ini disamakan dengan emas dan perak. Berarti menukar rupiah dengan rupiah syaratnya dua, nominal harus sama dan harus yadan biyadin. Tidak boleh uang pecahan 100.000 Anda serahkan, kemudian Anda katakan ya udah berapa ada dulu pecahan 10.000, ya umpamanya ada 3, ya udah nggak apa-apa, saya ngembaliin uang orang itu. Anda terima 3.000, 30.000, sisanya 70, ntar sore Anda ambil, maka ini terjadi riba. Riba nasi'ah. Ya. Maka kalau menukar rupiah dengan dolar melalui via bank, ya, Anda pakai buku, ya, maka dipotong oleh bank. Anda pakai buku, dipotong oleh bank. Anda beli umpamanya $1.000, ya, karena ada suatu kebutuhan, maka dipotong oleh bank dari rekening Anda, ya, sebanyak $1.000. Ya, dolar Anda terima fisik umpamanya. Yang rupiah Anda, apakah diterima fisik oleh bank? Tidak, karena dipotong pencatatannya, pembukuannya dipindahkan ke bank. Nah. Atau Anda bawa rupiah, Anda punya rekening dolar. Anda katakan, tolong masukkan ini ke rekening dolar saya. Dia terima rupiah Anda, dia catatkan, ya, masuk ke rekening dolar Anda, sekian dolar sesuai kurs pada waktu itu. Nah. Atau Anda transfer uang ke luar negeri. Ada saudara yang kuliah di luar negeri, umpamanya kuliah di Madinah, ya, dia membutuhkan biaya tambahan selain uang saku yang sudah diberikan pihak kampus. Anda ingin transfer ke sana, ya, dan dia karena mahasiswa baru belum punya rekening umpamanya di bank di sana. Itu biasanya Anda transferkan dari sini kan rupiah. Di sana nanti diterimanya rupiah, tidak. Di sana biasanya bisa terima dolar, bisa terima real. Biasanya bank yang di Indonesia lebih suka pakai dolar. Anda mau kirim $1.000, Anda berikan uang tunai atau minta potong dari debit dari rekening Anda, umpamanya berapa, 15 juta berarti, ya. Kalau dengan kurs 19.000, ya, berikan kepada si fulan, ini nomor iqomah ID-nya di bank Rojihi ini, ya, maka di sana, ya, dia terima adalah dolar sebanyak $1.000. Dia bawa bukti tadi, ya, bukti transfer dari Bank Syariah Indonesia, dia bawa ke bank Rojihi, ya, ditunjukkan atas nama dia dengan bawa ID-nya, maka dia terima $1.000 di sana. Ini apakah yadan biyadin ini? Kan rupiahnya di Indonesia, dolarnya di Arab Saudi. Panjang tangannya itu kalau yadan biyadin. Ya. Tapi ini dibolehkan oleh para ulama dan keputusan majelis fikih di bawah OKI, karena ini namanya qabad hukmi. Pencatatan atas nama si penerima sudah tercatat di bank Rojihi di sana bahwa ini ada untuk penerima pengiriman sebanyak $1.000 US. Ini nomor ID-nya, nomor iqamahnya, permit tinggalnya, ya, itu sudah ketika di-approve di Bank Syariah di Indonesia tadi, di-approve, ya, di-stempel, itu berarti sudah berpindah menjadi sudah serah terimanya tunai. Anda terima bukti serah terima, kan, ya? Maaf, Anda terima bukti penukaran dari 15 juta tertulis $1.000, kemudian ada biaya pengiriman sekian rupiah, itu berarti sudah sama Anda terima dolar.
walaupun fisiknya masih belum diterima di Arab Saudi. Hasil? Ya, Ustaz. Betul. Nah, Ustaz. Pendengar dan pemirsa Raja TV, demikian kita cukupkan dalam pembahasan syarah terkait dengan jual beli ini, dan insya Allah kita akan lanjutkan pada sesi selanjutnya atau pertemuan selanjutnya. Untuk selanjutnya kita akan memberikan kesempatan untuk soal jawab, ya. Baik, pada pendengar dan pemirsa Raja TV, kita berikan kesempatan bagi para pendengar dan pemirsa untuk menyampaikan pertanyaan terkait dengan bab ini secara khusus atau yang lain dalam bab muamalah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana, Umu? Dengan Ummu Fauzan di Bekasi, Ustaz. Baik, Ummu Fauzan di Bekasi, silahkan pertanyaannya. Pertanyaannya perihal Yadan bin Yadin itu, Ustaz. Mam. Pembelian emas, ya. Nah. Misalkan pembelian emas logam mulia itu kita titip ke kawan. Kawan itu kebetulan kerja di perusahaan LM gitu, Ustaz. Harga itu kan berubah setiap hari. Misalkan saya hari ini cocok dengan harga hari ini, saya titip, ini saya transfer uangnya. Tapi emasnya itu tidak saya terima hari itu juga, karena sistemnya saya nitip. Nanti kalau kita ketemu gitu, itu bagaimana, Ustadz? Yang kawan itu dia terima di saat saya serahkan uang atau tidak? Iya, menurutnya gitu, karena kan mereka satu kantor, Ustadz. Karena memang dia bekerja di perusahaan LM tersebut. Ya, artinya yang kawan Anda ketika serahkan uang, kan Anda transfer uang ke dia. Iya, betul. Lalu dia terima uang umpamanya sekian juta rupiah, anggap 10 juta untuk Betul. 10 gram. Betul. Lalu ya di waktu istirahat dia bilang ke temannya, saya mau dong beli 10 gram. Betul. Ya, ini uangnya dia transfer via mobile banking. Emasnya gimana? Ini emas, kata dia. Kalau Iya. masih di satu majelis, jual belinya dia sah, ya, dan dia sebagai wakil Anda tahun depan pun diberikannya kepada Anda asal masih ada, tidak masalah. Oh ya, maaf. Ya baik. Jadi sah Ustaz ya. Cukup, Umu. Iya. Demikian. Ya baik, cukup. Alhamdulillah. Syukran wazakillah khair. Assalamualaikum warahmatullahi. Ana wajazakillah khairan, barakallahu fiik. Baik, demikian pertanyaan jawaban yang disampaikan, dan semoga mendapatkan pencerahan. Kita berikan kesempatan yang berikutnya. Baik, kita angkat kembali. Halo. Silakan, sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana? Dari Tasli, dari Bandung. Pak Tasli, silakan pertanyaannya, Pak. Ustaz, ini ibu saya itu biasa beli emas, tapi kemudian setiap beli itu ibu saya selalu langsung dizakatin. Beli sekian gram, kemudian dizakatin, setelah dizakatin baru dipakai, dan terus berjalan. Pertanyaannya yang pertama, apakah itu boleh, Ustaz? Nah. Dan yang kedua, apakah si emas itu setelah sekian banyak, kemudian ibu saya itu katakanlah sudah melewati ukuran untuk bisa kena zakat gitu ya. Nah, kemudian ibu saya itu biasa zakatnya itu dipakai, dipergunakannya, dikeluarkannya itu berupa makanan, Ustaz. Nah, itu apakah itu juga diperbolehkan atau gimana, Ustaz? Mohon penjelasannya, Ustaz. Yang pertama, ibu Anda setiap beli emas, sebelum dia pakai, dia keluarkan 2,5% atas nama zakat. Begitu kan ya? Betul, Ustaz. Maka kalau dia niatkan zakat, tidak ada masalah, berarti dia mendahulukan zakat, membayar zakat sebelum jatuh tempo kewajiban. Betul. Apakah boleh? Jawabannya boleh. Dengan niat dia zakat, bukan niat sedekah. Oke. Ya, karena diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW mengambil dari dia zakat untuk 2 tahun, 3 tahun ke depan.
dari Abbas, maaf, bukan dari Abbas bin Abdul Muttalib 2 tahun sampai 3 tahun ke depan ketika negara membutuhkan biaya. Maka Rasulullah mengambil umpamanya dari para pedagang-pedagang yang kaya, zakatnya biasanya umpamanya A 1 miliar. Biasanya jatuh temponya 1 tahun ke depan. Tapi kebutuhan sekarang umpamanya melihat banyak para fakir miskin dan segala macam, dan serangan dari musuh ada di depan mata, ya, maka defisit anggaran negara bisa menarik dari para yang biasa berzakat 1 miliar untuk bayar 3 miliar sekarang. Berarti kan mendahulukan zakat sebelum waktu temponya. Dan ini dibolehkan, dan kemudian masing-masing menyesuaikanlah dengan tahun depan. Dia sudah bayar itu untuk 3 tahun umpamanya 3 miliar. Ketika tahun depan biasanya zakat di Ramadan setelah dia hitung zakatnya betul 1 miliar. Berarti dia punya simpanan 2 miliar lagi untuk setahun ke depan lagi. Tahun depan usahanya berkembang dan zakatnya 3 miliar. Tahun 1 lagi, 2 tahun lagi, ya, zakatnya 3 miliar. Deposit zakatnya, simpanan zakatnya masih ada 2 miliar. Tinggal dia mengeluarkan sekarang 1 miliar. Baik. Seperti itu. Kalau ibu Anda, dia belum wajib waktunya, ya, tapi dia keluarkan boleh. Tinggal Anda hitungkan saja sudah berapa yang dia keluarkan ketika itu. Berarti ketika jatuh tempo haulnya dan nisabnya sudah, dengan syarat dia itu sampai nisab, ya. Nisab itu 85 gram emas. 85 gram. Kalau emas ditambah dengan uang itu. Kalau emas tambah uang sampai 85 gram emas, dan ibu Anda setiap beli dia keluarkan 2,5%, beli 10 gram dia keluarkan 2,5%, niatnya zakat. Ya, ketika jatuh tempo 1 haul, Anda hitungkan zakatnya umpamanya di Ramadan. Kemudian Anda hitunglah zakatnya ternyata sebanyak umpamanya 2 gram emas. Ya. Atau ya anggap 5 gram emas. Kemudian Anda hitung yang sudah dibayarkan oleh ibu Anda setiap beli emas sudah 7 gram. Ya, berarti di Ramadan tadi Anda tidak perlu mengeluarkan zakat lagi atas nama ibu. Tapi kalau ibu masih ngeluarin terus, ya biarin aja. Hitung terus, ya. Nanti suatu ketika dia mengatakan, ini gimana ini hitungan zakatnya, saya nggak ada uang. Ya. Untuk ngeluarinnya umpamanya, diamin aja. Sebetulnya ibu sudah berlebih, ibu masih punya simpanan untuk zakat. Oh, jadi zakat itu, pengeluaran zakat itu bisa menjadi simpanan, ya Ustaz? Ya, seperti tadi, seperti Ibnu Abbas tadi, ya. Abbas bin Abdul Muttalib. Ya, dan itu bagus. Umpamanya ini pandemi kan sudah 3 tahun. Anda ada kelebihan rezeki diberikan oleh Allah. Zakat Anda Ramadan kemarin sudah Anda keluarin. Tapi sekarang Anda lihat tetangga-tetangga, kerabat-kerabat Anda masih banyak, ada beberapa yang di PHK dari perusahaannya dan kehidupannya susah. Anda kalau mau bersedekah kayaknya ya gimana ya, Anda baru berzakat umpamanya di Ramadan kemarin. Anda bisa membantu mereka dengan mendahulukan zakat Anda. Paham? Anda tanyakan berapa kekurangan kebutuhan hidupnya, ini 3 juta. Ya, semoga sampai bisa hidup dengan 2 bulan, ini 5 juta segala macam. Anda keluarkan umpama 30 juta, niatkan zakat ini didahulukan. Ketika Ramadan nanti, ya, alhamdulillah ekonomi membaik, ya, sehingga sepertinya mereka tidak perlu lagi bantuan seperti tadi, ya. Anda berarti punya simpanan zakat 30. Jelas? Jelas. Itu yang pertama. Yang kedua mengenai zakat emas
Bolehkah dikeluarkan makanan? Jawabannya tidak boleh. Oh, tidak boleh. Kecuali zakat Anda adalah zakat beras. Anda nanam padi, memang yang dikeluarkan adalah berasnya. Tapi kalau emas, yang dikeluarkan adalah emas atau rupiah, karena dia sama. Baik. Jadi di makanan itu dianggap katakanlah sedekah ya, Ustaz. Sudah terjadikah? Kalau misalnya yang sudah dikeluarkan itu berupa makanan itu, kita anggap aja bahwa makanan yang sudah dikeluarkan itu berupa sedekah, Ustaz, bukan zakat. Ya, wallahu a'lam. Kalau dianggap sedekah ya bagus, cuman mampu nggak untuk membayar baru lagi? Ya, kalau tidak mampu, umpamanya mengalami kesulitan, semoga tidak ada masalah. Ya, harusnya Anda memberikan rupiah kepada mereka, tapi kalau Anda lihat keluarganya agak boros kalau dikasih uang, ya, Anda katakan kepada dia, saya ada zakat untukmu 10 juta, tapi kamu kalau dikasih uang 10 juta, kayaknya 2 hari habis. Dan itu bukan untuk suatu hal yang penting dalam hidupmu. Ya, begini aja, seluruh kebutuhan harianmu, ya, kamu ambil di toko sebelah, saya sudah taruh uang di sana sebanyak 10 juta. Dan saya sudah sampaikan, kamu hanya boleh mengambil dari dia beras, ya, sembako, kebutuhan yang sifatnya penting. Maksudnya agar kamu tidak hidup berfoya-foya dan merusak dirimu sendiri dengan uang tersebut. Baik, Ustaz. Itu bagus, nggak ada masalah. Baik, Ustaz. Tapi kalau dia bisa mengelola dana dan dia punya usaha, bisa dia mengembangkan usahanya, namanya punya warung kecil-kecilan, warung kuliner, warung dagang sarapan, itu ini tidak apa-apa diberikan ke dia, sehingga bisa mengembangkan usahanya, sehingga bisa lebih, yang biasanya laba keuntungan hariannya hanya sekian, hanya cukup biaya hidup untuk makan harian. Dengan adanya tambahan modal, mungkin bisa mengangkat pemasukannya. Nah, cukup Bapak, insya Allah cukup jelas. Mungkin satu lagi, Ustaz. Kita berikan kesempatan bagi yang lain. Baik, kita berikan kesempatan bagi yang lain ya Pak ya. Insya Allah nanti bisa disampaikan kembali pertanyaannya. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Kita berikan kesempatan berikutnya. Baik, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Hamba Allah dari Depok nih. Dari Depok Pak, silahkan pertanyaannya. Ya, saya salah seorang mempunyai kontrakan. Nah, Dan lalu saya keluarkan istilahnya zakatnya 2,5%. Apakah itu benar atau tidak, Pak Ustaz? Apakah Bapak pertanyaannya? Bapak punya kontrakan Pak? Iya. Baik, terus kemudian Bapak keluarkan zakatnya? Keluar setiap bulan saya keluarkan 2,5%. 2,5%. Itu apa udah termasuk zakat atau bukan, Ustaz? Boleh saya bertanya Bapak? Iya. Bapak ketika terima uang itu, sampaikah nilainya 85 gram emas, anggap 85 juta? Setiap bulan belum sampai, Ustaz. Saya setiap bulan. Ya, artinya tidak pernah uang kontrakan atau sewaan rumah itu yang disimpan sampai 85 juta tidak pernah sampai? Tidak, Ustaz. Berarti Anda tidak ada kewajiban zakat. Setiap bulan aja saya keluarkan 2,5% ke masjid. Itu tidak kewajiban, Anda tidak ada kewajiban zakat. Kalau Anda keluarkan berarti terhitung sunnah, berarti terhitung sedekah. Sama dengan anak yang belum balik, ya, anak belum balik tidak ada kewajiban sholat. Tapi kalau orang tuanya ngajarin anak sholat, yang dapat pahala orang tuanya. Si anak tidak ada kewajiban. Jadi saya termasuk sedekah aja, Ustaz ya? Iya, termasuk sedekah kalau Anda keluarin. Ya, Tidak Anda keluarin, tidak apa-apa. Tidak. Baik. Assalamualaikum. Jazakallah khair Pak, barakallahu fiik.
Dan demikian jawabannya, semoga menjadi pencerahan buat antum. Barakallahu fikum. Kita berikan kesempatan berikutnya. Baik, halo. Iya, silakan, sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Umu di mana? Dengan Umu Dara di Tangerang, Ustaz. Ataib, Umu Dara, silahkan pertanyaannya. Iya, saya mau bertanya mengenai emas, Ustaz. Saya menabung emas, saya membeli emas. Saya transfer uangnya, saya setorkan uangnya gitu ya. Tetapi emasnya itu tidak langsung saya ambil. Itu misalnya saya beli 10 gram gitu ya. Karena saya belinya di berangkas, seperti berangkas LM gitu ya Ustaz. Jadi kan barangnya nggak langsung nggak langsung dicetak gitu ya. Nah, ketika misalnya yang saya bayarkan uangnya itu sudah mencapai misalnya 50 gram, baru saya bilang ke berangkas LM-nya untuk saya mau ambil emasnya dengan kepingan 50 gram. Nah, diambilnya ya sesuai perjanjian pas misalnya pas hari X itu sudah genap 50 gram seperti itu, Ustaz. Apakah itu Anda dikenakan uang biaya cetak? ada biaya cetak, Ustaz? Ya. Karena kan saat setoran itu belum ketahuan biaya cetak itu kan tergantung ininya, Ustaz, tergantung besaran gramnya. Ya, Kalau saya cukup paham. Saya jawab, iya, Ibu. begitu, Ustaz. Silakan, Ustaz. Ya, ini berarti beli emas tapi tidak ada serah terima. Nah, Karena dia tidak bisa diserah terimakan, tunggu cetak dulu, pun bayar ongkos cetak. Jadi dia tidak beli emas. Dia hanya menyerahkan uang dan dia terima uang, nanti emas diterima. Mungkin 6 bulan lagi, mungkin setahun, mungkin 2 tahun, bila genap umpamanya 100 gram kalau dia ingin cetak, data 50 gram dia ingin cetak. nah. Maka ini jual beli mengandung unsur riba dan mengandung unsur gharar. Ribanya karena tidak ada serah terima kedua barang yadan biyadin, pada Rasulullah mensyaratkan yadan biyadin. Ghararnya karena jual beli barang yang tidak bisa diserah terimakan, karena yang dimiliki oleh penjual itu emas dalam jumlah besar belum dicetak, sehingga kan nggak mungkin saya beli 50, tunggu ya saya cetak dulu. Nah, berarti kan nggak bisa diserah terimakan. Tapi kalau mana 50, nah, ini saya kasih mamanya 50 juta, ini 50 gram, terima langsung, itu bisa. Nah, ini jual beli mengandung unsur riba dan gharar, dan hukumnya tentu haram dan berdosa. Allahu a'lam. Masya Allah, jazakallah khair, Ustaz. Demikian Ummu yang bertanya, dan sebagai menjadi pencerahan, ya barakallahu fiik. Kita berikan kesempatan masih di line telepon. Baik, halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Bapak di mana? Dengan Abu Salsa di Bekasi. Silakan Abu Salsa. Ya, Assalamualaikum Pak Ustaz. Salam. Ya, Pak Ustaz, kebetulan saya bekerja di salah satu properti, yaitu mall dan apartemen di Tangerang. Saya sudah berjalan 6 bulan. Di bidang properti ya, Pak? Betul. Agak keras, Pak, karena ada kurang jelas suaranya. Silakan. Oh, baik. Kebetulan lagi di kendaraan. Jadi gini, Anda diberi kendaraan. Sedang di kendaraan. Anda terus. Lanjut, silakan, akhi. iya. Kebetulan saya baru berjalan bekerja 5 bulan ini. Tetapi, Pak Ustaz, di perjalanan di bulan ketiga saya bekerja baru tahu bahwa modal dari pembangunan mall dan properti ini dari yang sangat kurang baik lah. Itu informasi dari orang yang kerja lebih lama dari saya, itu dari judi online dan semacamnya. Dari judi online? Iya, jadi sumbernya ya, sumber dananya. Pendanaan, sumber dananya, dan ini informasinya dari orang-orang
yang bekerja sudah tahunan di situ lah. Nah, Pak Ustadz, karena saya baru tahu setelah masuk, dan ini memang di bulan kelima, gimana Pak Ustadz untuk status ataupun gaji saya selama ini saya terima Pak Ustadz? Sebentar. Apakah Anda yakin 100% uang si tempat Anda bekerja itu didapatkan dengan yang haram tadi? Iya Pak Ustadz, itu 100%, tidak ada satupun uang yang halalnya. menurut informasi dari orang lama itu kurang lebih ya Pak Ustadz, cuman dia beranggapan bahwa hampir 100% lah Pak Ustadz. Orang lama ini bisa dipercaya. Orang lama ini bisa dipercaya karena dia ada di ring satunya. Iya, udah masalah ini satu, cuman maksudnya siapa tahu dia berbohong. Kebetulan 1-2 orang Pak Ustadz yang saya tanya dan sama-sama mirip-mirip itu jawabannya. Ya Allah ta'ala alam. Yang Anda sebelumnya tidak tahu halal. Yang kedepannya karena Anda sudah tahu dan yakin Anda tidak ada uangnya yang halal. Tapi wallahu alam. Karena tidak mungkin dia menjadi besar langsung dengan sekali main judi. Ya, pun kalau dia main judi kan ada uangnya. Umpamanya dia taruh umpamanya 10 miliar dapat menjadi 100 miliar menang, ya. Dengan uang 100 miliar tadi dia bikin usaha properti, mall dan segala macam, ya. Berarti yang 10 miliar kan uangnya halal, yang haramnya adalah 90 miliarnya, ya. Bila Anda bercampur dan uangnya kecil dan tahu Anda berapa persen yang halal haramnya, sebesar yang halal adalah halal, sebesar yang haram adalah haram. Tapi bila Anda tidak tahu karena menurut Anda dia punya usaha kok dulu sebelum properti ini, sebelum judi ini, sebelum besar ini punya usaha di bidang detail dan segala macam, ya. Tapi berapa persen halal haramnya Anda nggak tahu, itu hukum asalnya halal. Tapi bila Anda menyatakan sudah dapat informasi dari bagian keuangannya dari awal dia tahu perjalanan keuangan si tempat Anda bekerja, ya apa boleh buat, akan menjadi haram kalau umpamanya yang halal hanya 1% atau 2% atau kecil atau 10%. Wallahu a'lam. Masya Allah, Ustaz. Jazakallah khair atas jawaban dan nasihatnya. Demikian akhi yang bertanya, dan semoga menjadi pencerahan. Barakallahu fiik. Kita berikan kesempatan berikutnya, masih via telepon. Silakan. Langsung nanti. Ahlan, akhi. Assalamualaikum. Silakan, sudah masuk. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana? Dengan Denny di Jakarta Selatan. Baik, Pak Denny, silakan pertanyaannya, Pak. Begini Ustaz, saya tahun kemarin itu tentang kurban Ustaz, kurban yang kita titip beli Ustaz, yang online biasanya kan kambing A 30 berat kisaran 30 kilo, kambing B sekian gitu Ustaz. Kemudian saya milih kambing B. Setelah milih tadi sudah dikonfirmasi gitu kan. Kemudian saya tanya kepada lembaganya atau yayasannya gitu, itu dia tidak bisa memberikan pernyataan gitu bahwa kambingnya ada atau tidak, terus seperti apa kambingnya, terus sampai hari tasrik selesai itu pun nggak ada informasi. Itu bagaimana ya Ustaz ya, status akhirnya Anda nggak jadi kurban? Gimana? Akhirnya Anda jadi kurban apa enggak intinya? Jadi Ustaz, sudah ditransfer, Ustaz, sudah dikonfirmasi. Itu kan transfer uang, bukan kurban. Iya, transfer uang itu Ustaz. Iya, Anda transfer uang, kambingnya nggak jelas apa dia disembelih apa enggak, kambingnya enggak jelas.
Ya, Iya, akhi, betul Ustaz. Itu bagaimana statusnya? maka wallahu a'lam masalah itu apakah dia jembeli atau tidak dan seterusnya. Sebagai seorang muslim, kita diwajibkan untuk tidak membuang-buang harta. Ini main percaya aja dengan lembaga, dengan yayasan, ya. Ini termasuk buang-buang harta. Lebih baik daripada Anda berikan itu, uang tadi Anda serahkan ke kerabat Anda yang di kampung untuk bantu biaya hidupnya, tetangga Anda kiri kanan, lebih bermanfaat daripada kambing tak jelas. Tapi yang kalau Anda ya ingin berkurban, tinggal Anda beli kambing di kiri kanan banyak kan. Keluar Anda dari rumah 1 kilo 2 kilo Anda jalan raya, banyak orang yang jual kambing. Ya, tinggal Anda kambing beli, bawa sembelih, ya, ajak tetangga bantuin. Kalau enggak Anda sembelih, bawa ke tempat penyembelihan. Ada kan rumah penyembelihan, bayar, minta dikulitin sekalian, ya, bayar sekian. Terus minta dipotong sesuai umpamanya 30 potong, 50 potong, 100 potong. Itu ada standarnya. Setelah itu Anda bagi-bagiin, alhamdulillah. Selesai urusannya, jelas ada kambingnya. Dan ini betul kurban. Kalau tadi itu transfer uang belum kurban namanya. Ya kan, transfer uang belum kurban. Apakah orang yang motong atau tidak karena kambingnya tak jelas? Ya, wallahu a'lam. Bagaimana pahalanya, Ustaz? Allah yang tahu, saya enggak tahu. Ternyata ya dia transfer uang, berarti dia transfer uang, enggak ada kok. Berarti dia ditipu. Tentu tidak dapat dia pahala kurban karena enggak ada yang disembelih. Masya Allah. Demikian Pak, ya jamin jawaban Ustaz. Semoga menjadi pencerahan buat antum dan mungkin bisa ditabayunkan lagi mungkin di tempat penyembelihannya ya, atau dengan yayasannya. Demikian jazakallah khair wa barakallahu fiik. Kita berikan kesempatan berikutnya masih di pertanyaan via telepon sebelum kami angkat dari pesan WhatsApp. Baik, halo. Silakan sudah masuk. Halo, silakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa akhi di mana? Dengan Tri di Palembang, Pak Ustaz. Masya Allah, Pak Tri silakan. Pertanyaannya Pak. Ya, mau tanya Pak Ustaz. Jadi gini, saya kan habis membangun rumah. Nah, biayanya itu ada terutang dengan kontraktor. Pada saat saya udah punya uang, kurang lebih ini 1 tahun, nilainya sebesar 100 juta. Pada saat saya mau membayarkan uang tersebut dari 1 tahun yang lalu, itu kontraktor bilang nanti saja saat saya butuh uang. Nah, pertanyaannya, apakah saya wajib mengeluarkan zakat untuk uang tersebut, Pak Ustaz? Kalau masih di tangan Anda, ya itu kan uang Anda. Ya, masih di tangan saya, karena mau saya serahkan ke kontraktornya bilang nanti saja, dia bilang. Ya kan berarti itu uang Anda. Kalau nanti saja yang 100 juta itu bisa Anda putar, untungnya untuk Anda. Ya. Baik Pak Ustaz, berarti wajib mengeluarkan zakat ya Pak Ustaz ya berarti ya? Iya. Baik, terima kasih Pak Ustaz. Ya. Baik Pak Tri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Demikian jawabannya, semoga menjadi pencerahan. Barakallahu fiik. Kami angkat selanjutnya pertanyaan via chat WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tetangga saya sedang merenovasi rumah karena hunian rumahnya sangat minim, dalam artian tidak layak untuk dihuni, dan kemudian tetangga-tetangga berinisiatif untuk mengumpulkan donasi dan kemudian membantu pembangunan. Masih ada kekurangan Ustaz, apakah boleh bagi saya untuk membantu dari nilai zakat yang saya miliki, atau mendahulukan dana zakat yang saya miliki untuk membantu urunan renovasi rumah tetangga ini? Jazakallah khair. Kalau ada dana zakat Anda, ya, dan memang rumah tak layak huni, dan pun pendapatannya kecil, ya, boleh, tidak ada masalah. Tapi kalau pendapatannya besar, umpamanya cuman karena dia tidak tidak baik untuk megang uang, boros hidupnya, ya ini dia tidak layak menerima zakat. Ya, maka tidak boleh. Tapi kalau umpamanya orangnya cermat memegang uang dan sangat teliti setiap uang yang keluar,
tapi ya pendapatan rezeki sempit. Ini boleh dibayarkan dengan zakat untuk renovasi rumah itu. Alhamdulillah. Jazakallah khair atas jawabannya. Demikian akhi, barakallahu fiik. Kami akan kembali pertanyaan berikutnya dari pendengar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Ana mau ajak berbisnis dan butuh modal sekian atau sejumlah tertentu, di mana Ana mendapatkan laba 20% dari keuntungan penjualan. Dia butuh 2 bulan saja untuk modalnya Ustaz. Dan dia jaminkan kendaraan, yaitu BPKB dan STNK. Dia menawarkan kalau dalam jangka waktu 2 bulan dia tidak bisa mengembalikan modal, maka kendaraan yang dijamin tersebut menjadi milik saya Ustaz, milik Ana. Bagaimana hukumnya akad seperti ini Ustaz? Jazakallah khair. Ini bisa halal, bisa haram. Karena mekanismenya tidak terlalu jelas. Tapi kalau dia katakan usaha ini kalau tidak saya kembalikan karena apapun yang terjadi, itu mobil, motor boleh kamu jual, kamu ambil hak kamu 2 juta tadi. Ya, ini riba. Ya. Tapi kalau bentuknya dia mengatakan kita kerjasama, kamu bantu modal, dan bila terjadi kerugian real karena bukan kelalaian saya, karena kondisi umpamanya sekarang ya tidak ada yang jelas, harga umpamanya bisa naik, bisa turun ya, atau yang jelas mungkin naik terus. Di awal kemungkinan harga cocok untuk untung, tapi qadar Allah naik harga bahan bakar, kemudian yang terjadi adalah rugi. Maka ketika itu terjadi, kamu tidak boleh, saya tidak menanggung kerugian. Ya, kalau ini boleh, itu dijaminkan bila terjadi kelalaian. Tapi bila terjadi kelalaian, itu boleh dia jualkan jaminan tadi. Nah, jazakallah khair. Demikian akhi yang bertanya, mungkin bisa diperjelas kembali akadnya ya, barakallahu fiik. Pertanyaan berikutnya dari pendengar kita yang sebelumnya tadi sempat menghubungi, di mana beliau seorang jemaah masjid dan di bulan puasa, di bulan Ramadan, beliau diberikan donasi atau uang untuk kebutuhannya 1 bulan Ustaz. Dan ada lagi dari orang lain yang memberikan beliau uang lagi untuk kebutuhannya. Dan misalnya untuk keperluan beli air, sedangkan selama bulan puasa uang yang diberikan kepada si bapak ini masih berlebih atau tidak habis Ustaz. Apakah kelebihannya itu tetap menjadi hak dia atau dikembalikan kepada yang memberikannya? Orang memberikan sumbangannya untuk beli air saja. Untuk kebutuhan diantaranya beli air Ustaz. Yang lain nggak boleh. Tidak disebutkan, hanya untuk kebutuhan. Saya nggak jelasnya. Kalau dia memberikan ini untuk kebutuhanmu, ya, dan dia hitunglah dia, namanya pemasukannya 1 bulan sekitar 3 juta itu maksimal. Yang sering apalagi kondisi seperti ini malah cuma dapat 1 juta. Dengan demikian biaya hidupnya tidak terpenuhi. Ada anak, ada istri, tidak terpenuhi biaya pokok seperti biaya makan, minum, dan kontrakan rumah, sewa rumah, atau biaya makan, minum, dan pendidikan anak. Lalu ada orang memberikan 2 juta, 2 juta, dia masih boleh terima itu. Karena pendapatannya umpamanya 3 juta atau 1 juta sekarang, sedangkan pengeluarannya umpamanya 4 juta sebulan. Berarti selisihnya 3 juta. 3 juta sampai 1 tahun, 3 kali 12, 36 juta. Sekarang boleh ngasih 4 juta ya halal. Walau untuk bulan ini berlebih. Karena kekurangannya per bulan tadi adalah 3 juta kan ya. Yang dia terima 4 juta. Ya di bulan Ramadan tadi. Kelebihan itu masih halal bagi dia, karena bulan depan dia akan kurang lagi 3 juta lagi.
Ya, bulan depan boleh terima lagi, ya, dari 36 tadi sudah berkurang 4, masih boleh terima 32 juta. Nah, Allahu a'lam. jazakallah khair, barakallahu fiik. Demikian pendengar yang bertanya, semoga ini menjadi jawaban dari pertanyaan. Ya, jazakallah khair. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum. Ustaz, bagaimanakah kaidah syariat dalam perlombaan yang diperbolehkan, Ustaz? Apakah ketika panitia hanya mengumpulkan donasi atau sumbangan dan tidak menarik pembiayaan dari peserta lomba, apapun bentuk lomba tersebut ini diperbolehkan atau bagaimana? Mohon nasihatnya, jazakallahu khair. Untuk perlombaan, ada jenis perlombaan yang boleh dan ada yang tidak, walau tanpa ada hadiah. Perlombaan yang boleh dilakukan, ya, dan boleh diberikan hadiah dari pihak ketiga, bukan dari salah satu di antara mereka, bukan dari mereka masing-masing, hanya boleh untuk 3 perlombaan dan yang semakna dengannya menurut mazhab Malikiyah. Yaitu Rasulullah mengatakan la sabaqa illa fi khufin aw hafirin aw nasrin. Tidak boleh mendapatkan hadiah dari perlombaan kecuali pacu kuda, pacu unta, dan memanah. Sebagian mazhab para ulama dan di mazhab Malikiyah, mereka mengkiaskan yang semakna dengan 3 ketangkasan ini. Ini ketangkasan untuk berjihad fisabilillah, untuk mengembangkan agama Allah dan mempertahankan agama Allah. Maka segala hal yang berkaitan dengan ini dibolehkan mendapatkan hadiah. Seperti umpamanya, seperti Islam dikembangkan dengan jihad, juga dikembangkan dengan ilmu syar'i. Maka lomba hafal Quran, hafalan Quran, lomba hafal hadis, cerdas cermat dalam ilmu-ilmu keislaman, fikih, tafsir, dan lain-lainnya, mendapatkan hadiah dari pihak ketiga, ini hadiahnya halal. Ya. Kemudian ada jenis perlombaan yang boleh dilakukan tapi tidak boleh ada uang walaupun dari pihak ketiga, yaitu perlombaan yang bermanfaat bagi jasmani, seperti umpamanya ya lomba tenis meja, volleyball, futsal, bola sepak bola, ya, ini untuk kesehatan. Maka ini dibolehkan, tapi tidak boleh ada hadiah walaupun dari pihak ketiga. Kalau pihak ketiga sponsor mengatakan yang menang saya kasih hadiah sekian per orang, sekian juta rupiah, maka haram Anda mengikuti perlombaan ini. Ya. Ada kemudian yang ketiga, mengikuti hal ini walaupun tidak ada hadiah, hukumnya haram, yaitu hal-hal yang sifatnya merusak dunia dan akhirat, dunia atau akhirat Anda, ya, seperti umpamanya lomba main remi, main kartu remi, main domino, main catur. Ini dilarang dalam syariat, dilarang dalam syariat karena mengandung unsur untung-untungan atau takhmin. Ini bisa mengantarkan kepada perjudian, ya. Maka ini diharamkan oleh syariat, bermainnya menjadi haram walaupun tidak ada hadiah. Termasuk dalam hal ini permainan anak-anak, walaupun permainan anak-anak yang menggunakan dadu, ular tangga namanya, apalagi yang menjalankannya pakai dadu, ludo, apalagi Ya, apa? Yang pakai dadu pokoknya untuk monopoli. Ya, karena Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, man la'iba bin nardashir faka'annama ghamasa aghmasa yadahu fi
fi lahmil khinziri wa damihi. Siapa yang bermain menggunakan dadu, seolah-olah dia memasukkan tangannya ke dalam daging babi dan darah babi. Ya. Para ulama menafsirkan makna hadis ini, ya, dia ini merupakan jalan menuju kepada perjudian. Karena makan daging babi, darah babi kan haram. Kalau cuma memasukkan, orang memakan kan tentu diambil dahulu. Berarti ini mendekatkan dia untuk melakukan perjudian, dan ini menjadi diharamkan oleh Nabi SAW semua permainan yang menggunakan dadu. Ya. Dan Imam Rafi'i besar dalam mazhab Syafi'i mengkiaskan semua permainan yang mengandung unsur untung-untungan. Ya, seperti remi tadi, domino tadi, ya, kartu remi, apalagi yang untung-untungan, ini mereka masukkan, beliau memasukkannya dalam Nihayatul Muhtaj dan dalam Mughnil Muhtaj. Syarbaini menukil pendapat dari Imam Rafi'i, ya, bahwa disamakan dengan itu seluruh permainan, dengan disamakan dengan yang menggunakan dadu, seluruh permainan yang sifatnya untung-untungan tadi. Allahu a'lam. Nah, jazakallahu khair atas penjelasan dan jawabannya. Demikian pendengar yang bertanya, barakallahu fiik, dan semoga menjadi pencerahan. Kita angkat kembali pertanyaan berikutnya dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru anak saya waktu di pesantren hampir setiap bulan meminta bantuan untuk biaya hidupnya, dan seringkali dia menyampaikan ini hutang yang artinya saya pinjam dan akan saya kembalikan. Namun sampai saat ini belum pernah dibayar. Dan beliau meminta bantuan lagi untuk memenuhi kebutuhan biaya hidupnya, Ustaz. Apakah boleh saya niatkan yang sebelum-sebelumnya dan yang sekarang sebagai zakat, Ustaz? Dengan niat mendahulukan zakat. Bagaimana hukumnya? Jazakallahu khair. Tidak boleh hutang dikonversi menjadi zakat ketika tidak bisa Anda tagihkan. Ya, sehingga tidak ada kewajiban zakat, kan tujuannya sehingga mengurangi beban uang Anda. Ini tidak boleh. Ya. Kalau Anda ingin membantu orang seperti tadi yang Anda ragu tentang kebenaran dan kejujurannya, sebaiknya Anda melalui lembaga resmi, lembaga amil zakat, ya, katakan kepada dia, Pak, ini nomornya, nomor teleponnya, coba beliau menyampaikan bahwa beliau susah hidupnya, mohon dicek Pak, kalau dia berhak zakat, saya ada uang zakat, saya serahkan ke lembaga Bapak, tolong kirimkan ke dia. Mau Bapak potong sebagai hak amil karena Bapak lembaga amil zakat resmi, itu terserah Bapak. Enggak Bapak potong juga tentu lebih bagus. Ya, kalau amilnya bilang kami enggak potong kalau cuma seperti ini. Bahkan kalau dana kamu kurang, kami yang nombokin dari dana zakat yang terkumpul di lembaga kami, Bapaknya. Ini aman. Sehingga bukan akal-akalan. Ya, karena kita hidup di akhir zaman ini, ya, orang baik sering dimanfaatin oleh orang yang seperti tadi. Dan kita tidak tuduh semua orang seperti itu. Tapi ini akhir zaman, agar sedekah Anda pada tempatnya, zakat Anda pada tempatnya, tentunya ya tidak ada salahnya dengan menggunakan jasa lembaga resmi tadi untuk memverifikasi, mencek kondisi yang sebenarnya. Jazakallah khair atas jawaban dan nasihatnya, Ustaz. Demikian pendengar yang bertanya, dan semoga menjadi pencerahan buat yang bertanya dan yang mendengarkan. Barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari Bapak Riza di Bekasi. Izin bertanya tentang dropship, Ustaz. Saya ingin berdagang dropship sepatu, akan tetapi ada biaya pendaftaran menjadi member dropship senilai 150.000 untuk bisa menjadi dropship sepatu tersebut, Ustaz. Bagaimanakah tanggapan Ustaz dengan hal tersebut? Jazakallahu khair. Dropshipnya sendiri tidak halal.
termasuk menjualkan barang yang Anda beli dan belum Anda terima, yang menjadi pembahasan kita pekan lalu dan pekan ini. Di mana Rasulullah mengharamkan menjual barang yang Anda beli, yang sudah Anda beli namun belum Anda terima. Ya, apalagi untuk mendapatkan hak tidak halal, Anda harus bayar uang lagi. Rugi banyak Anda ya, akhi. Nah, Allahumma musta'an. jazakallah khair. Demikian Orang untuk bikin hal yang haram aja harus bayar. subhanallah. Semoga menjadi pencerahan buat kita semua. Demikian yang bertanya, dan jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon nasihatnya ketika ada salah satu pembicara terkait dengan masalah riba. Diperbolehkan riba selama tidak adhafan mudha'afah, yaitu berlipat-lipat, Ustaz. Dan apakah benar pemahaman seperti ini? Dan mereka yang mengatakan bahwasanya riba secara mutlak haram hanya memahami secara tekstual. Apakah yang dimaksud dengan kalimat tersebut? Ustaz, mohon nasihatnya, jazakallah khair. Wallahu a'lam. Ini yang mengatakan riba adalah hanya berlipat ganda saja, yang tidak berlipat dan tidak berganda tidak riba namanya. Ya, kalau umpamanya hanya sekitar 10%, 20%, 30%, 90% tidak sampai satu lipatan. Ini menurut mereka halal. Ini mereka tidak mengerti ilmu usulul fiqh. Dalam ilmu usul fiqh ada namanya kaidah mantuq mafhum. Mantuq dalalatul lafzi, dalalatul makna bimuwafaq bil lafzi. Adapun dalalatul mafhum, dalalatul lafzi ala makna ala maknahu, itu tunjukkan lafaz ya sebaliknya dari lafaz makna tersebut. Dan ini mirip dengan qiyas. Ya, itu yang mafhum. Tadi Allah mengatakan Allah haramkan riba yang berlipat ganda. Ya, dia mengatakan riba yang haram hanya yang berlipat ganda. Nah, ini Allah tidak bilang seperti itu. Apakah Allah bilang riba yang haram hanya yang berlipat ganda? Tidak. Allah mengatakan jangan makan riba yang berlipat ganda. Masalah yang tidak berlipat ganda tidak dibahas di ayat itu. Bisa jadi halal, bisa jadi haram. Ya, dia memahami dengan mafhum menjadi halal. Ya, padahal di ayat yang lain Allah mengatakan fa in tubtum falakum ru'usu amwalikum. Bila kalian bertobat, untuk kalian adalah pokok uang yang kalian pinjamkan saja. Berarti berapapun pertambahannya haram, dan itu mantuk. Lafaznya mantuk untuk kalian, kata Allah, hanya pokok uang kalian saja yang halal. Ya, maka berapapun adalah haram. Bila yata'arad, ya, bila ada kontradiksi antara makna mafhum atau makna implisit dengan makna eksplisit, yang mantuk eksplisit, yang didahulukan adalah yang mantuk. Dan ini akal-akalan yang ngomong saja. Dia bacalah kesepakatan ulama-ulama di dunia. Di buku saya lampirkan fatwa-fatwa Lembaga Fikih Islam Internasional yang berpusat di Jeddah, yang terdiri dari seluruh ulama dari negara Islam di dunia. Mereka mengatakan di sana kesepakatannya yang pada tahun 1978 atau 81, baca di sana yang berbahasa Arabnya ada, rujukannya, referensinya bahasa Indonesianya di buku saya ada, bahwa baik riba itu seberapapun juga, bahkan sebagian saya nukil pendapat sebagian mazhab yang mengatakan walau sekecil apapun juga, dan itu diriwayatkan dari seluruh para tabi'in dan para sahabat, dan itu mereka pahami tentang makna ayat itu.
Sampai salah seorang seorang sahabat Nabi mengatakan kepada muridnya, engkau berada di negara riba fiha fashin. Engkau berada di kampung yang riba di sana mengejala. Besar, banyak dilakukan, masif dilakukan orang. Bila kau memberikan pinjaman kepada seseorang, maka jangan terima hadiah dari dia walau segenggam rumput ternak. Ya, rumput ternak berapa lipat itu? Yang pinjamnya 1 dinar, hadiahnya rumput ternak segenggam cuman. Nah, Segenggam Anda jalan, ambil aja, kasih ke dia. Itu dikatakan oleh sahabi tadi bahwa jangan ambil. Itu bagian dari riba. Allah Akbar. Nah, Ustaz. Ini yang berkata perlu belajar ilmu usul fikih yang benar, sehingga tidak asal berbicara mengambil istinbat secara acak. Ya, lanjut. Jazakallah khair atas pencerahan dan jawabannya Ustaz. Demikian pendengar yang bertanya. Ya, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dari pertanyaan dan jawaban Ustaz. Barakallahu fiik. Dan ini pertanyaan kami terakhir sebagai penutup kajian. Ikhtitam Ustaz, silakan. Ya. Ikhwani wa akhwati fillah, hikmah dari syariat melarang menjual belikan barang yang diterima seperti yang telah kita jelaskan sebelumnya adalah agar tidak terjadi riba dan judi dalam transaksi Anda, agar harta Anda menjadi halal. Ya, dan insyaAllah pertemuan selanjutnya Syarih menjelaskan beberapa transaksi di bursa yang sama sekali tidak ada serah terima dan uang, dan penjual belian sering berlanjut dan berlanjut. Ya, nanti insyaAllah bersabar, insyaAllah pekan depan kita melanjutkan pembahasannya ini. Semoga bermanfaat. Wallahu li taufiq wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.